105,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين والمسلمات saudaraku saudariku al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidin wal-musyahidat dimanapun anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menghambakan diri kita kepadanya. Karena untuk itulah kita diciptakan. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk agar kita mengisi waktu, usia, umur, kesempatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita hidup di permukaan bumi agar kita isi dengan aneka ragam penghambaan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menghambakan dirinya kepada aku, beribadah. Dan ibadah itu adalah engkau mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang hamba
dengan melakukan ketaatan yang ia syariatkan, penuh cinta, penuh rasa takut, dan penuh rasa harap, dan menghinakan diri kepada Allah dengan ibadah itu. Karena posisi hamba apabila berhadapan dengan posisi pencipta, posisi hamba apabila berhadapan dengan posisi pencipta, itu adalah posisi yang paling rendah di hadapan posisi yang paling tinggi. Ketahuilah, kita adalah makhluk yang sangat hina apabila kita sedang berhadapan dengan Rabb yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Maka ibadah di dalamnya adalah datang dengan penuh cinta dan datang dengan penuh penghambaan diri dengan menghinakan diri kita kepada Allah. Apabila kita melihat syariat Islam, kita memperhatikan syariat Allah dalam hal-hal yang dengannya risalah Allah datang, yang harus kita laksanakan, terlihat nyata dalam penghambaan diri itu, di dalamnya ada menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Ibadah salat adalah ibadah anggota badan yang paling tinggi, di mana ibadah fisik itu yang terbaik adalah salat. Sementara ibadah hati yang terbaik adalah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan menegakkannya di dalam hati. Itu adalah amalan hati yang paling tinggi. Adapun amalan anggota badan yang paling tinggi adalah salat. Yang paling afdol adalah salat. Dan gerakan salat yang paling afdol, adalah sujud. Dan lihatlah bagaimana kita disuruh oleh Allah menghinakan diri kita kepada Allah di dalam sujud. Sungguh di dalam sujud itu terdapat apa? Hal yang jelas kita sedang merendah serendah-rendahnya kepada Allah. Wajah kita yang kita muliakan ini, kita letakkan lebih rendah daripada telapak kaki. Dan tempat yang diinjak-injak oleh telapak kaki manusia, disitulah kita meletakkan wajah kita yang mulia ini. Tidakkah di dalamnya terdapat penghinaan yang luar biasa terhadap diri kita? Dan itu harus kita lakukan apabila sedang berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Dan itu tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Dan posisi tubuh, kata para ulama, yang paling hina adalah sujud itu. Apabila seorang menghinakan dirinya kepada seseorang, maka yang harus dia lakukan adalah dia bersujud kepada orang itu. Oleh karena itu tidak boleh sujud itu kepada selain Allah. Karena itu posisi yang paling hina dalam gerakan tubuh. Untuk Allah, ya, karena memang dialah Rabb yang maha segala-galanya, tempat kita bergantung, yang memberikan kita segala-galanya. Wajar kalau kemudian kita menghinakan diri kita kepada Allah. Namun untuk selain Allah itu tidak akan kita lakukan. Oleh karena itu di dalam syariat yang mulia, Nabi kita tercinta SAW, sujud kepada selain Allah adalah syirik. Sujud kepada selain Allah adalah syirik. Tidak boleh. Namun Anda hanya ingin mengatakan bahwa di dalam ibadah dan ketaatan terdapat penghinaan diri. Zakat juga di dalamnya terdapat penghinaan diri, di mana kita harus melawan sifat kita, suka punya harta,
untuk kita keluarkan harta itu. Kita berikan kepada orang lain yang mungkin orang tersebut tidak ada hubungannya dengan kita. Padahal kita sangat menginginkan pegang harta. Sifat manusia itu ingin ingin memiliki harta itu. Allah suruh hinakan kita dengan mengeluarkan harta itu. Lawan sifat kita itu dengan mengeluarkan harta. Di dalam puasa disuruh lapar, disuruh haus. Posisi orang miskin, walau kita memiliki hal yang sangat banyak untuk kita bisa makan, walau kita bisa memiliki aneka ragam minuman dengan aneka ragam jenisnya yang lezat, namun Allah suruh kita menghinakan diri kita dengan berlapar dan berhaus. Demikian juga dengan haji, penuh dengan hal-hal yang menghinakan diri. Berkumpul di sebuah padang pasir, tidur di atas pasir. Masih adakah Ustaz? Masih. Sampai sekarang masih ada. Bagi kaum muslimin yang pergi haji lalu kemudian mabit di Muzdalifah, Muzdalifah tidak ada tempat tenda yang disiapkan, tidak ada karpet yang disiapkan. Yang ada adalah Anda harus tidur bawa alas sendiri di atas pasir. Udah alas yang dibawa itu kembangkan di atas pasir, tidur di atas alas yang Anda bawa. Kalau tak mungkin kita membawa karpet-karpet yang berat-berat itu, pasti kita membawa alas yang ala kadarnya, yang sangat ringan untuk bisa kita mobile ke sana dan ke sini. Dan itu zaman sekarang loh, bayangkan zaman dahulu. Bagaimana mereka harus mengangkut makanan dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, tanpa tenda, kecuali tenda yang sangat manual yang mereka bawa sendiri dengan kain-kain. Terlihat penghinaan diri yang luar biasa. Sehingga kalau berhaji, itu sering kita bercampur dengan pasir, bercampur dengan debu, apalagi kalau ada badai angin. Ana pernah menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri bagaimana mabit di Muzdalifah dalam kondisi angin yang sangat kencang. Benar-benar paginya kita itu berdebu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Unzuru ila ibadi", lihatlah wahai malaikat-malaikat kepada hambaku, hamba-hambaku yang sedang berhaji. Atauni syu'than ghubra, mereka datang kepadaku dalam kondisi kusut masai, tidak necis. Ghubra, penuh debu. Badan mereka berdebu, pakaian mereka berdebu. Di dalamnya terdapat penghinaan diri. Karena itulah posisi yang sebenarnya kita, antara kita dan Rabb kita. Andai kita memahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita dengan aneka ragam ibadah, kita menghambakan diri kita kepada Allah. Dan kalimat ibadah itu sendiri secara bahasa Arab, kalimat ibadah itu sendiri secara bahasa Arab di dalamnya ada makna penghinaan diri. Karena kalimat abada ya'budu di dalamnya terdapat sesuatu yang rendah, makna rendah. Oleh karena itu jalan aspal yang kita tempuh ini, orang Arab menyebutnya tariqun mu'abbad. Jalan yang sudah sering dipijak oleh orang, sering dilalui oleh kendaraan, itu disebut dengan jalan mu'abbad. Kalimat ibadah ada di dalamnya terdapat kandungan menghinakan diri. Oleh karena itu, sifat hamba adalah tawadhu', sifat rendah hati. Sifat hamba jangan meninggi. Allah tidak suka apabila sifat kita itu bukan sifat merendah. Oleh karena itu, sifat yang pertama yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dari sifat hamba-hamba Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, sifat yang pertama yang Allah sebut adalah sifat itu. Sifat rendah hati. Hidup di dunia dengan hati yang tidak menyombong. Lihat Al-Quran surat Al-Furqan yang sangat masyhur. Sifat hamba-hamba Allah, di sana Allah menyebut beberapa sifat
untuk hamba-hambanya yang akhirnya akan Allah masukkan ke dalam surga. Di akhir ayat surat Al-Furqan Allah katakan, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka adalah orang-orang yang Allah akan berikan ganjaran masuk surga, yang di dalam surga itu ada ghurfah, ada kamar-kamar tempat mereka diberikan ganjaran surga. Sifat-sifat hamba yang pertama disebut oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mereka adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dengan hauna. Hauna itu apa? Tidak sombong. Lawan daripada sombong, hati yang merendah, hati yang tidak ingin dibangga-banggakan, hati yang tidak ingin meninggi, hati yang tidak ingin yang secara bahasa Arab adalah tawadhu'. Dan sudah kita kenal dalam bahasa kita juga kalimat tawadhu'. Hidup dengan merendah. Hidup dengan hati yang tidak ingin bangga terhadap apa yang ada dan dia miliki. Inilah dia hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat yang utama yang Allah sebut adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sebelum Allah menyebut sifat-sifat yang lain, sifat rajin salat, menjauhi maksiat, rajin rukuk dan sujud, rajin berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, taubat apabila melakukan kesalahan. Allah sebut sifat-sifat yang lain setelahnya, namun sifat yang pertama dari sifat hamba Allah yang Allah sebut adalah sifat tawadhu', sifat tidak sombong. Sifat tidak sombong. Karena itulah sifat yang pantas untuk kita seorang hamba dalam menjalankan syariat Allah di permukaan bumi. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwa surga adalah untuk orang-orang yang tidak sombong. Surga adalah untuk orang-orang yang tidak sombong. Nas tegas Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat yang kami peruntukkan untuk orang-orang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, tidak ingin meninggi di permukaan bumi. Tidak ingin meninggi di sini adalah maknanya tidak sombong. Tidak ingin meninggi, tidak ingin dielu-elukan, tidak ingin menjadi orang ter dan yang lainnya. Ini amalan hati ya. Soal kemudian dia tinggi di permukaan bumi seperti Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah Allah yang menentukan. Namun hatinya rendah. Hatinya merendah. Hatinya tidak ingin. Bukan itu yang dia inginkan. Walaupun dia tinggi, dia tidak ingin meninggi. Tilkad darul akhirah. Itulah kampung akhirat. Naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat yang kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi. Dan ketika Allah bicara Fir'aun dan pasukannya dan antek-anteknya, Allah mengatakan sifat mereka itu sombong. Allah mengatakan sifat mereka sombong. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Mereka menolak risalah yang sampai kepada mereka dari Rasul Allah yang Allah utus kepada mereka yaitu Musa, dan Nabi yang Allah kirim kepada mereka yaitu Harun alaihi wassalam. Wajahadu biha, mereka menolaknya, mereka tidak mau menerimanya, mereka membantahnya. Wastaiqanatha anfusuhum, lalu Allah berbicara kepada kita apa sebenarnya isi hati mereka.
wastaiqanatha anfusuhum. Sebenarnya hati mereka yakin akan kebenaran risalah itu. Sebenarnya hati mereka yakin akan kebenaran risalah itu. Namun mereka menolaknya. Dan ini kesombongan yang paling sombong. Sampai kepada hati bahwa ini benar, yang kita lakukan salah, namun kita tetap pertahankan kesalahan kita, lalu kita tolak kebenaran yang telah Allah datangkan kepada kita melalui siapapun. Ini dia sombong yang sebenarnya. Hadis sahih Nabi SAW mengatakan, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan yang sebenar-benar sombong adalah engkau menolak kebenaran. Dan engkau menghinakan manusia yang datang membawa kepadamu kebenaran itu. Allah katakan tentang Fir'aun dan kawannya dan antek-anteknya dan pasukannya, wajahadu biha, mereka menolaknya, mereka tidak menerima dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun, namun hati mereka yakin bahwa itulah kebenaran. Salah seorang kawan Abu Jahal yang akhirnya masuk Islam, setelah masuk Islam menyampaikan kepada kita, suatu saat saya pernah bersama Abu Jahal dan saya bertanya kepadanya, ini majelis khusus, majelis kecil, bukan majelis besar. Bukan majelis yang di dalamnya Abu Jahal ada pengikut-pengikutnya, ada baninya, ada pasukannya, ada kaumnya, ada Bani Makhzumnya yang bersama dia, dan dia dalam keadaan di tengah singgasana kekuasaannya. Namun majelis khusus, orang-orang spesial, orang-orang dekat. Lalu saya bertanya kepadanya, apakah benar Muhammad itu berdusta, wahai Abul Hakam? Abu Jahal itu gelar Nabi kepada dia yang dipakai oleh kaum muslimin. Kalau dia di tengah kaumnya disebut dengan Abul Hakam. Dia kunyahnya Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu Nabi yang memberikan gelar kepadanya dan dipakai oleh para sahabat sampai sekarang oleh kaum muslimin. Dikenal dengan Abu Jahal lebih daripada Abul Hakam. Namun dia di tengah kawan-kawannya dipanggil dengan Abul Hakam. Amr bin Hisham al-Makhzumi. Apakah benar bahwa Muhammad itu berdusta? Dia katakan Muhammad tidak berdusta. Dan tak akan mungkin orang seperti Muhammad itu berdusta. Dia membawa kebenaran. Namun kalau di tengah Bani Hashim ada Nabi, tak mungkin kita Bani Makhzum juga punya Nabi. Maka kita kalah. Sementara kita dan Bani Hashim, sekarang ini di kota Mekah, itu bagaikan dua kuda pacu yang sedang berpacu dan sedang sejajar. Kafarosai rihan. Nahnu Bani Makhzum, dan mereka Bani Hashim, itu sekarang ini kafarosai rihan, bagaikan dua kuda pacu yang sedang berpacu, yang sedang posisinya sama. Belum tentu siapa yang akan lebih dulu menang mencapai garis finish. Kita dan Bani Hashim. Bani Hashim, baninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, dan yang lainnya. Ada Hamzah, ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas, dan yang lainnya dari Bani Hashim. Sementara Abu Jahal adalah Bani Makhzum. Adapun kita dan Bani Hashim bagaikan dua kuda pacu yang sedang sejajar posisinya. Kalau kita mengakui bahwa mereka punya Nabi, mana kemuliaan yang kita dapatkan? Maka kita tidak akan akui dia selama-lamanya. Artinya apa? Artinya Abu Jahal juga meyakini kebenaran Nabi. Semua orang Mekah tahu Nabi itu tidak berdusta. Semua orang Mekah tahu bahwa Nabi tidak bohong. Karena Nabi nggak pernah dusta. 40 tahun hidup di kota Mekah, belum pernah orang Mekah menemukan Nabi itu berdusta satu kali. Dan orang yang tidak berdusta dalam pembicaraan bersama manusia, tentang manusia, kabar dari manusia, tidak pernah berdusta, tidak mungkin berdusta kabar dari Allah. Apalagi kabar dari Allah lebih dahsyat.
Orang yang tidak pernah berdusta ketika menukilkan kabar dari manusia, tak mungkin berdusta ketika menukilkan kabar dari pencipta langit dan bumi. Tak mungkin. Maka ma'asyarul muslimin, hati mereka meyakini kebenaran. Dan itulah kesombongan yang paling sombong. Kebenaran engkau tolak setelah Allah datangkan kebenaran itu kepadamu. Untuk apa mereka lakukan itu? Untuk apa Fir'aun melakukan itu? Zulman wa uluwan. Alasannya Allah sebutkan. Kenapa dia lakukan itu? Dia yakin bahwa Nabi Musa benar, dakwah Nabi Musa benar, risalah Nabi Musa benar. Dia yakin secara hati bahwa Nabi Musa benar-benar utusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dia menolaknya. Dia mengatakan Nabi Musa berdusta, engkau tidak benar, engkau hanya ingin menguasai Mesir, engkau hanya ingin menolak kami, dan engkau ingin jadi penguasa di permukaan bumi ini. Tudingan-tudingan yang seperti itu diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya, padahal sedikit pun tidak ada dakwah tujuannya untuk itu. Dakwah tidak pernah tujuannya untuk kekuasaan. Dakwah itu tujuannya untuk menebar hidayah kepada manusia. Namun itu tudingan-tudingan mereka kepada Nabi Musa. Wa'uluwan, dan kesombongan, dan ingin tinggi. Tetap ingin tinggi, tetap ingin menjadi penguasa, tetap ingin orang terhormat, tetap ingin menjadi orang yang dimuliakan di Mesir. Itu dia, kesombongan. Maka agama Allah Tabaraka wa Ta'ala membenci yang namanya sombong. Dan imamnya orang-orang sombong adalah iblis. Dia yang pertama kali melakukan kesombongan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di hadapan Allah dia sombong. Dan itu kesombongan yang paling dahsyat. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut iblis, aba wastakbara, di dalam awal Al-Quran surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, ketika disuruh sujud, iblis tidak mau sujud. Allah mengatakan, kenapa iblis tidak mau sujud? Aba, dia tidak mau sujud, enggan untuk sujud, wastakbara, dan dia punya sifat sombong. Oleh karena itu para ulama selalu menyebut sifat sombong itu sifat iblisiyah. Sifatun iblisiyah. Sifat yang dia adalah sifat yang diwarisi dari iblis. Sunnahnya iblis adalah sombong. Maka yang memiliki sifat sombong lebih dekat kepada ajakan iblis daripada ajakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tawadhu', paling rendah hati. Walaupun beliau adalah orang yang paling mulia. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Ini perkataan ana, dan ana belum menemukan seorang ulama mengatakannya. Namun pendapat ini bisa antum tolak, bisa antum terima. Karena itu pendapat seorang insan, bukan dalil. Kenapa sampai akhir hayat Nabi SAW masjid Nabi tetap bawahnya adalah pasir. Dan Nabi sampai akhir hayatnya tetap sujud. Sujud lantainya adalah pasir. Karena ini lebih mendekatkan kepada tawadhu dan lebih menjauhkan daripada kesombongan. Wallahu ta'ala alam. Apa hikmah? Nabi kalau ingin, Nabi bisa menjadikan lantainya itu di semen alanya rumah-rumah yang ada di Madinah ketika itu. Nggak mesti harus lantainya pasir. Namun sampai akhir hayat Nabi SAW tetap pasir. Sampai akhir hayatnya Abu Bakar tetap pasir. Sampai akhir hayatnya Umar tetap pasir. Sehingga Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditikam dan dia sedang berlumuran darah, anaknya Abdullah datang memangkunya, meletakkan kepala Umar bin Khattab di pangkuannya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Ba' ra'si 'ala turab." Letakkan kepalaku di pasir.
Kalau ini para ahli sejarah mengatakan Umar melakukan itu tawadhu'an lillah. Tawadhu kepada Allah. Di akhir-akhir hayatnya dia ingin menghinakan dirinya kepada Allah dengan ketika diangkat kepalanya oleh anaknya, Umar menyuruh letakkan kepalanya di mana? Di pasir. Di pasir Masjid Nabi SAW. Sampai akhir hayat Umar, Masjid Nabi masih dalam kondisi lantainya pasir. Sehingga Nabi dan para sahabat sujud itu di pasir. Itu lebih dekat kepada menghinakan diri. Lebih dekat kepada tawadhu. Bukan berarti antum sombong ya dengan karpet antum ya. Ana tidak mengatakan itu, jangan suudzon. Karena soal fasilitas. Soal sombong dan tidak sombong letaknya di hati. Namun hati-hati, kadang-kadang fasilitas membawa kepada kesombongan. Cuman itu saja, hati-hati. Sombong itu bukan letaknya di benda. Sombong itu bukan letaknya di sarana. Namun hati-hati ketika ada sarana berlebih, kita bisa sombong. Karena yang mengundang kesombongan itu adalah kelebihan itu sendiri. Lebih dalam harta, bisa membawa orang sombong. Bukan semua orang kaya sombong, enggak. Wallahi, para sahabat yang kaya raya mereka tidak ada yang sombong. Bukan sarana. Sarana itu sesuatu yang bisa membawa. Hadis Nabi SAW ketika mengatakan sifat akhir zaman, manusia akhir zaman, salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah mereka orang-orang yang berlomba-lomba menghiasi masjid. Lihat, ada kesombongan dalam berpacu memegah-megahkan masjid. Jauh daripada yang namanya tawadhu secara sarana. Lebih mendekatkan kepada kesombongan. Sifat yang tidak dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ada orang yang lebih secara kekuasaan. Ada orang yang lebih secara kekuatan. Coba lihat. Di dalam Al-Quran manusia yang lebih secara harta, siapa yang Allah sebut? Siapa yang Allah sebut? Qarun. Allah sebut secara ini sombong karena hartanya berlebih. Akhirnya sombong. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun itu tak sanggup dibawa oleh beberapa orang yang punya tenaga lebih. Beberapa orang punya tenaga ekstra, dikumpulkan untuk mengangkat kuncinya saja nggak kuat. Saking banyaknya kunci gudang. Dan dalam gudang itu tersimpan harta. Dan harta orang dahulu emas dan perak loh Pak. Kalau emas itu dikumpulkan, tidak sanggup diangkat oleh seorang atlet angkat berat, itu udah berat itu berarti. Itu baru emasnya. Ini enggak kunci gudang emasnya. Dan benar-benar Qarun telah sampai kepada kekayaan yang luar biasa, namun kelebihan itulah yang membuat dia sombong, kemudian mengikuti Fir'aun dan antek-anteknya yang lain, menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dan Fir'aun adalah yang dikenal dengan sombong karena kekuasaannya. Ingin menjadikan seluruh rakyat Mesir, budak-budaknya, hamba-hambanya yang selalu patuh dan taat kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, mereka disuruh untuk mengakui dialah Tuhan. Dialah penguasa yang sebenarnya. Dialah yang penguasa yang tertinggi. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Aku penguasa kalian yang paling tinggi. Kepada aku kalian harus tunduk dan patuh. Kesombongan. Persis seperti yang Allah katakan tadi. Dan kaum yang terkuat sombong dengan kekuatannya adalah kaum Ad. Allah sebut di dalam Al-Quran tentang kaum Ad di dalam surat
Fussilat ayat ke-15. Fa amma 'adun fastakbaru fil ard. Adapun kaum 'Ad, pertanyaan, kepada kaum 'Ad nabi yang diutus siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Sudah benar, tapi karena kurang yakin, nggak berani ngulang. Itu tanda ilmu nggak kokoh ya. Kita udah nyebutnya udah benar, tapi begitu digertak sedikit, nggak berani nyebut lagi. Nabi yang diutus oleh Allah, Rasul yang Allah utus kepada beliau adalah Nabi Hud. Adapun kepada kaum Tsamud, Nabi Saleh. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi. Adapun kaum 'Ad, mereka sombong di permukaan bumi bi ghairil haq, tanpa hak. Hamba tak berhak untuk sombong. Tak ada hak seorang hamba untuk sombong sekuat apapun. Wa qalu, dan kaum 'Ad berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi di permukaan bumi ini yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kita? Kemanapun mereka pergi, tentaranya tak pernah bisa dikalahkan. Pasukan kuat. Dan mereka punya postur tubuh yang sangat kuat. Tinggi. Kaum 'Ad itu kaum manusia generasi awal. Yang usianya sampai 1000 tahun dan tingginya bisa sampai mencapai 25 sampai 28 meter. Generasi umat manusia pertama, usianya panjang-panjang dan badannya tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Sehingga tak ada yang bisa berhadapan dengan dia, dengan mereka. Pasukan selalu menang kemanapun dia pergi ke sebuah negeri, pasti mereka menguasai, lalu sombong karena itu. Fastakbaru fil ardi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka sombong di permukaan bumi dan mengatakan, siapa lagi yang lebih kuat daripada kita. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Para ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan, ketika Allah mengatakan kepada kaum 'Ad sebagai jawaban, siapa yang lebih kuat daripada kami, siapa yang lebih kuat daripada kita, Allah mengatakan, tidakkah Allah lebih kuat? Ini menunjukkan bahwa kaum terkuat di permukaan bumi adalah kaum 'Ad. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyuruh untuk melihat kaum sebelumnya yang lebih kuat daripada mereka. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh lihat Allah yang lebih kuat daripada kalian. Maksudnya gini, kalau ada seorang binaraga di kota Bekasi ini, siapa yang lebih kuat daripada saya? Ternyata ada binaraga di Afrika sana yang lebih kuat daripada dia. Tentu yang disebut binaraga itu kan? Betul nggak? Masih ada yang lebih kuat daripada dia ternyata. Allah tidak menyebut ada kaum yang lain. Allah mengatakan ketika kaum 'Ad mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita, Allah mengatakan Allah lebih kuat daripada kalian. Ketika Allah mengatakan Allah lebih kuat daripada kalian, kata para ulama menunjukkan memang kaum yang paling kuat di permukaan bumi adalah kaum 'Ad. Karena Allah tidak membawakan kaum yang lain, namun Allah langsung mengatakan saya lebih kuat daripada kalian. Karena memang tidak ada kaum yang lebih kuat di permukaan bumi lebih daripada kaum 'Ad. Namun sombong dengan kekuatannya. Punya kekuatan ekstra, sombong. Hati-hati dengan yang suka nge-gym. Ya, ini zaman nge-gym, zaman kuat-kuatan ngangkat barbel. Zaman kuat-kuatan ngangkat apa namanya itu? Barbel juga namanya. Yang diangkat ke atas itu.
Yang panjang pakai besi itu apa namanya? Barbel juga kah? Hah? Kalau yang ini? Oh, istilahnya aja Anda nggak tahu. Berarti Anda nggak pernah masuk gym. Istilahnya aja Anda nggak tahu. Berarti nggak pernah masuk gym berarti. Ini barbel. Kalau yang tangan? Double. Dumbbell. Ya udah, terserah antum lah. Apa namanya? Karena orang sudah mulai sekarang. Soal kuat, soal otot, soal... Sudah mulai sombong dalam hal yang seperti itu. Cobalah orang-orang yang nge-gym itu, coba lihat. Gak mau pakai baju lapang-lapang kayak anak, Pak. Pasti bajunya ngepas. Lengannya itu harus ketat di ngepres. Soal hati mereka, Allah yang maha tahu. Tapi kita mengingatkan, jangan sombong. Kita nggak nebak hati orang. Tapi agama ini memperingatkan, jangan apa? Jangan sombong. Karena ini bisa membawa kepada kesombongan. Kami tidak menuding Anda sombong. Tapi ini bisa membawa kepada kesombongan. Dan boleh jadi Anda sombong gara-gara itu. Sangat mungkin terjadi kalau seseorang tidak kembali kepada agama Allah Ta'ala yang sangat membenci yang namanya kesombongan. Intinya adalah, kalau ada kita memiliki hal yang lebih itu biasanya bisa membawa kesombongan. Itu tidak hanya sekedar lebih harta, lebih kekuasaan, lebih kuat. Tidak hanya itu, kelebihan itu sendiri sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuat kita apa? Sombong. Apa saja? Paras lebih cantik misalnya, lebih ganteng misalnya, hidung lebih mancung misalnya, lebih tinggi, lebih apa lagi? Rumah kita lebih besar daripada orang itu, kendaraan kita lebih bagus, bahkan mungkin sandal kita lebih mahal, bisa sombong. Sandal hanya urusan sandal loh. Motor kita buat lebih tinggi dari motor orang lain. Nah, di jalanan bisa sombong itu. Bisa sombong itu. Oh, kalian rendah-rendah, saya tinggi sendiri gitu. Bisa sombong, hanya lebih tinggi aja. Hati-hati. Karena Allah tidak suka sifat sombong. Bahkan para ulama mengatakan ilmu pun bisa membuat manusia sombong. Ilmu pun bisa membuat manusia sombong. Bisa. Iblis sangat mahir untuk membawa manusia kepada kesombongan dengan kelebihan yang dia punya. Dengan kelebihan yang dia punya, iblis bisa menarik manusia kepada kesombongan. Termasuk ilmu. Berkata Imam Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang ulama di zaman tabi'in, inna lil ilmi nafahun kanafahil mal. Sesungguhnya ilmu itu punya hembusan seperti hembusan harta. Ini perkataan seorang ulama salaf. Hati-hati tentang terjebak, sudah belajar ilmu, sudah mengetahui ilmu, sudah bisa baca kitab, sudah bisa bahasa Arab, sudah mengerti lebih daripada yang lain. Anda baru Arabiyah Baina Yadik jilid 1, saya sudah jilid 5. Ada yang jilid 5 enggak? Enggak ada. Anda baru permulaan, saya sudah jauh di depan. Anda cuman S1, saya sudah S7. Es krim dan es teler. Hati-hati, itu semua bisa membawa apa? Membawa kepada kesombongan.
Inna lil ilmi, sesungguhnya ilmu memiliki nafahun, ada hembusan. Kanafahi al-mal, bagikan hembusan harta. Maksud Abdullah bin Mubarak, kata para ulama, kesombongan. Ilmu bisa membawa manusia sombong, sebagaimana harta bisa membawa hembusan kesombongan. Terlihat dari apa yang kita bawakan tadi, agama Allah menyuruh kita untuk tidak sombong, lawan sombong adalah tawadhu'. Dan terlihat bahwa Allah membenci orang-orang yang sombong dan membenci sifat sombong. Karenanya kita harus berusaha sekuat tenaga menghindar dari sifat sombong itu, terutama di titik-titik kita lebih daripada orang lain. Apapun itu. Apapun itu. Lebih berkuasa, lebih kaya, lebih besar rumahnya, lebih terkenal, lebih ganteng, lebih apa lagi? Lebih, udahlah sebutlah, lebih bisa semua yang kita ada kelebihan daripada itu bisa membawa setan, iblis bisa membawa kita, ayo sombong seperti saya. Dan yang membuat iblis sombong, dia merasa lebih daripada Nabi Adam. Dia mengatakan kepada Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Dan itu yang membawa dia kepada kesombongan itu, sehingga tidak mau kemudian sujud kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih sombong daripada iblis laknatullahi alaih. Sesombong-sombong Fir'aun, belum bertemu Allah saja udah keok. Sesombong-sombongnya Fir'aun di permukaan bumi, manusia tersombong yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, nggak ada yang berani mengatakan itu. Dari penguasa-penguasa dunia yang Allah sebut di dalam Al-Quran kecuali Fir'aun. Namun ketemu malaikat, bertemu kematian saja sudah sombongnya hilang. Ya, sombongnya hilang. Fir'aun pernah berkata, air-air yang ada di Mesir ini di bawah kekuasaan saya, sungai-sungai Mesir ini di bawah kekuasaan saya. Saya penguasanya. Dia mengira dia robnya air-air Mesir. Air itu yang membunuhnya. Jadi Allah tunjukkan, dia sempat pernah sombong dan sempat mengatakan bahwa sungai-sungai Mesir, air-air yang mengalir di Mesir ini di bawah kekuasaanku, aku penguasanya. Allah buktikan, engkau mengatakan engkau penguasa air, kok bisa air membunuh dirimu? Kaum Ad yang mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita di permukaan bumi ini? Siapa yang lebih kuat daripada kita? Nggak ada yang lebih kuat daripada kita. Allah tunjukkan, Allah musnahkan mereka hanya dengan sesuatu yang lembut bernama angin. Allah hancurkan kaum Ad dengan apa? Dengan angin aja. Al-Qawiyyu, Al-Matinu, Al-Jabbar, subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih kuat daripada Allah. Keyakinan yang tidak ada keraguan kita sedikit pun di dalamnya. Dunia yang sangat besar ini, dunia yang sangat besar, yang sangat kokoh ini, Allah hancurkan pakai suara loh. Trompet malaikat. Begitu trompet malaikat itu dihembus, suara sangkakala menyebar, hancur bumi langit. Gunung-gunung berhamburan dari tempatnya. Hancur seluruh tatanan tata surya hanya dengan suara. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa atas segala-galanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa ayo kita jauhi sifat sombong. Ada beberapa cara yang bisa antum jadikan sebagai introspeksi diri. Cara untuk melawan sombong.
Di antaranya adalah, sadari saudaraku bahwa semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau kita menyadari bahwa semuanya milik Allah, maka tak ada yang milik kita. Bukankah di dalam Al-Quran berulang-ulang dalam ayat yang sangat banyak, di puluhan ayat, Allah mendidik hati kita untuk meyakini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Dalam kalimat lain, redaksi lain, Allah katakan lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Di dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan itu berulang-ulang. Al-Quran dalam redaksi seperti ini berulang-ulang dalam puluhan ayat. Mendidik kita agar kita selalu merasa ini bukan punya saya. Ini punya Allah yang sedang Allah berikan kepada saya. Sehingga ini bisa menekan sifat sombong itu lahir. Kenapa? Ini milik Allah loh. Kalau ataupun kita punya harta yang banyak, tambah bersyukur karena ini milik Allah yang sedang Allah amanahkan. Kalau kemudian Allah berikan kekuasaan, pangkat dan jabatan, kita katakan bahwa ini datangnya dari Allah. Allah yang memberikannya kepada saya. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya kekuatan, Allah yang memberikannya kepada saya. Allah, saya nggak bisa apa-apa. Saya sebagai manusia tidak mampu apa-apa. Hanya Allah yang memberikan. Kalau kita sadari poin ini, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah dan bukan milik kita, lalu dari mana sombong itu akan datang? Nggak ada yang milik kita satu pun. Wallahi, milik Allah semuanya. Coba antum sekarang, semua kita yang hadir di majelis ini, coba lihat tangan kita. Semua kita ngelihat tangan, coba. Bolak-balik tangan itu. Ini milik kita ini? Enggak. Karena kita tidak pernah membentuknya. Kita tidak pernah menciptakan tulang belulangnya. Kita tidak pernah membungkus tulang belulang itu dengan daging. Pernah tidak? Pernah tidak? Kita terima jadi kan? Kita hanya pakai kan? Allah yang membuatnya. Ini milik Allah. Milik Allah yang sedang Allah amanahkan kepada kita untuk kita pakai. Dan ada aturan mainnya, aturan pakainya itu ada. Wallahi, ini yang terjadi. Ini tangan milik Allah. Allah yang punya, bukan kita. Allah berikan kepada kita untuk kita pakai, dan Allah atur, begini cara pakainya. Ini yang boleh, ini yang tak boleh. Ya atau tidak? Ini pinjaman dari Allah doang loh, Pak. Bukan milik kita. Bukan milik kita maksudnya hak milik kita totalitas secara mutlak bahwa kita yang membuatnya, kita yang penguasa utamanya, enggak. Oleh karena itu ketika dia sakit, ya sakit. Kita nggak bisa mencegahnya dan menjadikannya sehat. Kalau itu, tangan perlakukan semuanya. Mata, telinga, jantung, paru-paru, pankreas, darah, tulang yang ada di badan kita, semuanya itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah katakan, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَاللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya datang dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kalian. Nggak ada yang punya kalian satu pun. Semua itu adalah amanah untuk kalian gunakan, dan ada cara menggunakannya yang Allah izinkan, dan ada cara menggunakannya yang tidak Allah izinkan, dan itu diberikan kepada kalian sebagai materi ujian. Akankah kalian gunakan untuk hal yang kalian diizinkan menggunakannya, atau kemudian kalian gunakan untuk hal yang kalian tidak diizinkan untuk menggunakannya. Itu materi ujian di permukaan bumi.
Kita tidak sedang berbicara materi ujian itu. Namun ini sifat bisa menghadirkan tawadhu', bisa menolak sombong. Ketika kita sadar semuanya milik Allah, semua kita Allah yang ngatur, semuanya Allah yang memberikan, semuanya Allah. Allah yang yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha', memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah inginkan, memuliakan orang yang Allah inginkan, menghinakan orang yang Allah inginkan. Yu'til mulka man yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha'. Allah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah pilih, dan Allah yang menghancurkan dan mengambil kembali kekuasaan itu, mencopot dia dari jabatannya, liman yasha', untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Semua itu Allah yang berbuat. Kita hanya orang yang diberi amanah untuk dimintai agar berjalan di atas jalur yang telah diajarkan dan diperintahkan dan dibolehkan, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mempertanggungjawabkan kenapa kita gunakan untuk hal yang tidak diridhoi. Jadi, mengetahui bahwa semua milik Allah ini melahirkan sebuah sifat, yaitu tak ada yang punya kita. Kalau kembali kepada kitanya, murni kitanya, Pak, berarti kita miskin. Sekaya apapun kita miskin. Oleh karena itu Allah menyebut kita di dalam Al-Quran, kita ini orang fakir. Di dalam Al-Quran Allah menyebut manusia ini orang fakir. Dalam surat Fatir, ayat 15. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u. Hai manusia, sekalian manusia. Hai manusia semuanya. Sadarlah bahwa kalian adalah orang-orang yang fakir. Ilallah. Kalian fakir kepada Allah. Kalau kita sadar bahwa kita fakir, kita membutuhkan, sangat membutuhkan Allah. Tidak bisa kita hidup, tidak kita bisa berbuat, tidak bisa kita apa-apa kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memudahkannya untuk kita. Inilah dia sifat yang akan mendatangkan tawadhu yang diinginkan Allah, dan sifat yang bisa menolak kesombongan itu datang. Di antara sifat yang bisa kita jadikan cara untuk melawan datangnya sombong adalah menyadari dari apa kita diciptakan. Dari apa kita diciptakan. Asal-usul penciptaan. Kita diciptakan dari tanah. Dan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah sebut dari apa kita diciptakan. Kenapa Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran? Dari apa engkau diciptakan wahai manusia? Apa asal bahan baku engkau itu apa wahai manusia? Bahan baku engkau adalah tanah. Tuh yang diinjak-injak manusia itu. Yang kalian injak dengan kendaraan kalian, dengan kaki kalian, dengan kalau sempat pasir itu, tanah itu masuk rumah kalian, anggap rumah kalian kotor, kalau kalian sapu, kalian usir pasir itu dari rumah kalian, dari itu kalian diciptakan Allah. Ya kan? Kalian yang anggap bahwa pasir itu apabila sampai di rumah itu adalah kehinaan untuk pemilik rumah. Allah ingatkan kita dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, kita diciptakan dari tanah. Karena Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Dan anak cucu Nabi Adam berasal dari asal-usulnya yang pertama, yaitu Nabi Adam, yaitu dari tanah. Walaupun setelah itu dari air, namun asal yang pertama dari tanah. Alarmnya sudah bunyi, kajian sudah selesai katanya. Udah sampai di situ kajian Ustaz katanya. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-11.
Wallahu khalaqakum min turabin. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Lihat ketika sujud tadi, kita disuruh untuk merendah ke lantai. Lihat Nabi SAW sujudnya ke pasir. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh letakkan kepalanya di pasir. Menyadari bahwa inilah asal-usul penciptaan kita. Sesuatu yang hina, yang tak ada harganya. Kenapa bisa sombong? Bukankah asal-usulmu adalah tanah? Thumma min nutfatin, setelah dari pasir, dari tanah, lalu kemudian generasi berikutnya adalah dari air. Hanya air. Barang yang sangat keril, kecil, lemah. Itulah asal-usul penciptaan kita. Dan kenapa Allah ulang-ulang? Karena Allah ulang-ulang agar kita sadar bahwa tak perlu. Jasmani ini nggak perlu dielu-elukan kali. Nggak perlu harus dibangga-banggakan. Nggak perlu harus diangkat-angkat orang, elukan manusia, apa namanya itu, disanjung-sanjung, dimuliakan, nggak perlu. Tanah kok. Tanah. Ini melawan sifat sombong. Kalau kita sadar, melawan sifat sombong. Itu yang tadi ana katakan. Wallahu alam. Antum boleh terima, boleh tolak. Karena itu pendapat ana yang sampai saat ini ana masih mencari agar ada seorang ahli ilmu yang berbicara itu. Kenapa sampai akhir hayat Nabi SAW tetap membiarkan masjid beliau berlantaikan pasir? Pernah nggak mendengar hadis Nabi selesai sholat subuh yang malamnya terjadi hujan? Ketika Nabi balik arah kepada para sahabat, di jidat Nabi terlihat ada lumpur. Pasir yang sudah bercampur dengan air. Pernah dengar hadisnya? Dan Nabi SAW mengatakan, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Seluruh permukaan bumi ini bisa tempat sholat. Bisa kita sujud dan letakkan jidat kita di atas permukaan bumi manapun. Lantai pasir manapun. Padahal lantai pasir itu atau tanah itu mungkin dilewati anjing, dilewati kambing, dieei oleh kerbau dan sapi, ya kan? Iya enggak? Tempat yang pada dasarnya hina kan? Tempat yang menurut kita kotor lah. Namun dalam hadis Nabi SAW, spesial untuk umat Nabi Muhammad. Tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Seluruh permukaan bumi bisa dijadikan tempat sholat. Bisa kita sholat di sana, jidat kita bisa kita letakkan di situ, wajah kita bisa letakkan di situ. Walau sebelumnya anjing lewat, walau sebelumnya kucing lewat, walau sebelumnya sapi lewat, walau sebelumnya babi lewat. Kehinaan kepada Allah saja. Menghinakan diri kepada Allah saja. Menghanguskan dan membakar sifat sombong yang akan dihembuskan oleh sesuatu yang membuat kita lebih. Berikutnya, yang mudah-mudahan dengannya kita bisa melawan sifat sombong. Sombong akan menyeret manusia ke neraka Jahannam. Sombong bisa menyeret manusia kepada neraka Jahannam. Dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran, di antaranya surat Az-Zumar, ayat yang ke-72. Di antaranya, Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaba jahannam, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Lalu Allah tutup dengan ayat, fabi'sa mathwa
al-mutakabbirin. Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat akhir, tempat menetap, tempat tinggalnya orang-orang sombong. Lihat, kalau kita sadar bahwa kesombongan itu akan mengarahkan kita ke neraka Jahannam, kita pasti berusaha untuk menghindar dari sifat sombong. Sombong akan melahirkan sifat iblis, dan sifat iblis akan melahirkan maksiat, dan maksiat akan menyeret manusia kepada murka Allah, dan murka Allah kalau tidak Allah ampuni akan membawa kepada neraka Allah. Dan kalau sampai kepada derajat yang sangat tinggi daripada keingkaran, maka di neraka untuk selama-lamanya. Itu dia bahaya sombong. Kita tutup dengan bahagian terakhir saja, karena waktu sebelum kita bertanya jawab. Kita benci orang yang sombong. Maka kalau kita sombong, kita pasti dibenci orang. Kita nggak suka ngeliat orang sombong. Maka kalau kita sombong, kita akan dibenci oleh manusia. Karena kita nggak suka sih Pak. Kita nggak suka orang menyombongkan diri kepada kita. Manusia itu fitrahnya adalah tawadhu, dan dia akan mencintai orang yang tawadhu. Suka kepada orang yang tawadhu. Namun iblis yang menyeretnya untuk sombong. Sadari bahwa saya tidak suka orang sombong kepada saya. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, seganteng apapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, kalau sudah sombong cara ngomongnya, saya pasti muak lihatnya. Kan bahasa kita itu, dengar dia ngomong saya mau muntah gitu. Gitu kan? Bahasa kita kalau ngelihat orang sombong gitu kan. Muak saya ngelihat dia ngomong itu. Rasa-rasa mau muntah aja ya. Cuman karena saya karyawan, saya harus sabar-sabar saja nahan-nahan diri di depan. Misalnya gitu ya. Artinya apa? Tabiat manusia itu benci kepada kesombongan. Sebenarnya benci kepada kesombongan. Sehingga apabila ada orang sombong di hadapannya, dia pasti menolak, jiwanya berontak. Nggak suka kesombongan itu. Kalau Anda sadar bahwa Anda ada orang berhadapan dengan Anda, menyombongkan diri Anda benci kepadanya, maka sadari bahwa Anda juga akan dibenci oleh manusia, dan dibenci oleh Allah lebih daripada dibenci oleh manusia kalau Anda punya sifat sombong ini. Maka kalau ingin hidup dibenci oleh manusia dan Allah, sombonglah. Pasti dibenci manusia, pasti dibenci oleh Allah. Tapi kalau ingin hidup dimuliakan oleh Allah, dan Allah kalau sudah memuliakan, pasti manusia akan menyukainya, adalah tawadhu. Hadis sahih dari Imam Muslim, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu kepada Allah, tak menyombongkan diri, maka Allah pasti akan angkat dia. Nas hadisnya itu. Dan mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya, kalau Anda tidak tawadhu, yaitu sombong, Allah akan hinakan Anda. Allah akan angkat orang yang tawadhu. Mafhumul mukhalafah, pemahaman balik, kalau tidak tawadhu atau alias sombong, maka Allah tidak akan angkat, Allah akan hinakan. Anda ingin meninggi dengan harta, lihat Qarun. Anda ingin meninggi dengan kekuasaan, lihat Fir'aun. Anda ingin meninggi dengan kekuatan, lihat kaum 'Ad. Dan tidakkah sejarah-sejarah kaum yang Allah hancurkan karena mereka adalah orang-orang yang sombong, sehingga menolak kebenaran, menghinakan para nabi dan para rasul, dan bangga dengan apa yang mereka miliki, padahal semua itu Allah yang telah memberikan kepadanya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai materi ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengannya kita bisa menjaga hati kita, menjaga sifat dan akhlak kita yang disukai oleh Allah, dan menjaganya agar terhindar dari sifat yang dibenci oleh Allah. Di antara yang sangat dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Maka janganlah hidup dengan kesombongan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil dengan izin Allah, menaklukkan Mekah. Dan di Mekah itu orang yang telah menghina beliau puluhan tahun.
orang yang ingin membunuh beliau, orang yang telah membunuh keluarga beliau, orang yang telah membunuh sahabat-sahabatnya yang sangat beliau cintai, orang yang telah membuat beliau sengsara puluhan tahun. Nabi masuk dalam keadaan merendahkan kepalanya serendah-rendahnya. Memang Nabi masuk di atas unta, namun ketika masuk itu Nabi tidak membusungkan dada, namun Nabi justru nunduk sedalam-dalamnya masuk kota Mekah. Antum bisa bayangkan, puluhan tahun dia menghina saya, mencaci saya, memaki saya, mengatakan saya bohong dan dusta, memfitnah saya. Dia telah membunuh keluarga saya, membunuh sahabat-sahabat saya. Sekarang saya masuk, saya mencengkram mereka. Sebagian para ulama mengatakan begini, dengan satu kalimat dari Rasul saja, satu kalimat dari Rasul tercinta, itu seluruh penduduk Mekah yang dewasa bisa dipenggal kepala. Bisa. Tapi Rasul kita adalah manusia yang penuh kasih dan sayang. Manusia paling pemaaf. Manusia yang paling menjunjung tinggi pri kemanusiaan. Manusia yang ingin kebaikan untuk manusia, untuk orang lain. Beliau maafkan. Tak seorang pun yang beliau hukum. Ini dia, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ya, jazakallah tausiahnya. Untuk itu kita buka sesi pertanyaan. Barangkali dari bapak-bapak sekalian barangkali ada yang mau bertanya, silakan dulu. Baik, kalau tidak ada kita ke ibu-ibu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang hubungan anak sambung, ayah tiri dengan anak sambung. Apakah benar ayah sambung tidak ada kewajiban atas anak sambungnya karena tidak adanya hubungan di antara mereka? Kok tidak ada hubungan? Ayah sambung dengan anak sambung kok tidak ada hubungan? Bukankah mereka mahram? Mahram. Berarti ada hubungan dong. Kok tidak ada hubungan? Emang hubungan mau sama emaknya aja, anaknya enggak gitu? Ada hubungan dong. Dia telah Allah jadikan orang yang sangat dekat dengan kita sehingga jadi mahram kita. Memang bukan anak kandung, tapi anak sudah. Anak sambung. Dia memiliki kedekatan khusus dengan kita. Oleh karena itu Allah izinkan sesuatu yang tidak Allah izinkan dengan wanita lain kan? Wanita yang ajanib berarti ada hubungan spesial. Walau tidak hubungan seperti hubungan anak kandung. Tetapi dari sisi kemahroman sama persis dengan anak kandung bahkan. Tak mungkin Allah jadikan seseorang itu punya hal yang spesial dengan kita kalau bukan ada hubungan. Tak mungkin. Maka, orang semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin Allah menyuruh kita memperhatikan mereka. Semakin harus lebih memperhatikan, semakin Allah dekatkan seseorang kepada kita. Istri, kakak kandung, lebih dekat istri kan kepada kita dibanding kakak kandung kan? Lihat Allah, lihat syariat Allah, mana yang lebih dekat? Maka, seorang suami salah apabila dia perhatikan kakak kandungnya lalu dia tidak abaikan istrinya. Kalau ada 1 dirham, tak ada yang lain, istri butuh, kakak kandung butuh, istri dulu berikan. Begitu dalam syariat Allah, karena ada hubungan spesial yang sangat dekat. Anak, saudara, sama. Anak punya kedekatan lebih daripada saudara. Kalau ada 1 dirham, dua-duanya sama butuh, anak dulu, baru. Hal yang salah kalau saudara dulu baru anak. Kalau sama-sama membutuhkan maksudnya. Maka semakin ada hubungan, maka akan semakin ada kelapangan peraturan, dan itu menunjukkan curahan perhatian harus lebih.
Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya pernah mendengar orang berkata, saya tidak akan pernah miskin karena suka memberi dan bersedekah. Dan apakah itu termasuk perkataan syirik atau sombong, Ustadz? Sampai sekarang orangnya masih kaya, rajin sholat dan rajin puasa. Ustadz. Saya disuruh menebak apakah itu orang itu sombong. Ya. Sombong amalan hati. Sombong itu amalan hati. Dan kita tidak boleh menebak isi hati orang. Tidak boleh menebak apa? Isi hati orang. Nggak boleh. Kalau ataupun terlihat gayanya menurut kita penampakan gayanya sombong. Kalau ingin mengatakan sesuatu, cukup katakan, kok gayanya sombong ya? Jangan hatinya. Kan kita yang lihat gayanya. Kalau ada kata-katanya yang kayak sombong, jangan tebak isi hatinya. Kata-katanya tercium aroma sombong dari kata-katanya. Nggak ada masalah, karena memang kata-katanya terlihat sombong. Isi hati, sombong itu amalan hati. Sombong itu amalan hati. Kenapa kita berani mengatakan kaum Ad sombong, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad sombong, Fir'aun sombong, karena Allah sudah mengatakan itu kepada kita. Allah sudah mengatakan itu kepada kita. Allah tahu isi hati manusia, dan Allah memberitahu kepada kita. Namun kita tidak boleh menebak isi hati orang. Boleh jadi kalimat-kalimat yang dia keluarkan tadi, boleh jadi sombong, boleh jadi tidak. Boleh jadi memotivasi orang lain untuk berinfak dan bersedekah. Urus diri sendiri, jangan urus hati orang. Nah. Terima kasih, Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kan seorang muslim yang sering update status di media sosialnya, Ustadz? Apakah itu termasuk kesombongan? Mirip dengan yang tadi lah. Mirip dengan jawaban sebelum ini. Ya. Mirip dengan jawaban sebelum ini. Ya. Kalau antum merasa bahwa statusnya itu membawa kepada kesombongan, ya sudah statusnya saja komentari. Jangan komentari isi hati. Kita tidak tahu apa maksud orang, apa tujuan orang, apa isi hati orang ketika status. Apakah menunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya karena di depannya sedang ada kepala kambing? Ataukah memang ada sesuatu yang lain? Kadang-kadang status orang ketika lagi makan, dia hanya ingin manas-manasi kawannya supaya hadir gitu kan. Kita yang kadang bablas menilai sombong, maka hati-hati. Ya. Jangan sampai kita menilai hati orang. Sombong itu amalan hati. Dan ketika antum update status, hati-hati dengan sombong. Karena bisa, kelebihan itu bisa. Ya, status sudah mendarat di Jeddah. Akan bisa membawa kesombongan itu. Iya kan? Sedang berada di Zamzam Tower Mekah. Gitu. Itu kan kita sedang lebih dari yang lain. Kita dalam posisi sedang lebih daripada yang lain. Makanya anak katakan tadi, apapun yang sifatnya kita lebih daripada yang lain, bisa membawa kepada kesombongan. Ana tidak mengatakan Anda akan sombong dengan itu. Tidak. Karena sombong dan tidak sombongnya Anda tergantung diri Anda dan hati Anda dan muamalah Anda dengan Rabb Anda. Dan kalau Anda benar-benar kembali kepada agama Allah dan mengamalkannya, pasti Anda tak berani menyombongkan diri kepada manusia. Dan mengeluarkan kata-kata yang memang dari hati itu adalah kesombongan. Namun kalau ada sesuatu yang Anda lakukan, saya menilainya kayaknya yang seperti ini mengarah kepada kesombongan, saya hanya akan komentar, nggak bagus.
status yang seperti ini bisa membawa kepada kesombongan. Sudah, nilai zahirnya. Ya akhi, istirahat kita. Kalau kita hanya menilai zahir manusia dan tidak menebak isi hati, aman hidup kita, nyaman hidup kita. Karena di antara hal yang membuat hidup kita susah sekarang ini karena nebak isi hati orang. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau mencaci maki orang yang berhutang karena sudah lama tidak bayar? Jadi saya emosi ini tadi. Ya sudah salah, mencaci makinya dan emosinya itu salah. Mencaci maki dan emosinya itu salah. Apabila di hati antum tambah dengan kesombongan, salah tambah salah gitu loh. Orang ini pinjam, janji 4 bulan. Sekarang udah 12 bulan gak bayar-bayar. Lalu antum marah kepadanya. Soal marah saja masih boleh. Caci maki jadi haram. Marah saja masih boleh loh. Agama kita tidak melarang kita apa? Marah. Asal dalam marahnya tidak ada maksiat. Asal di dalam marahnya tidak maksiat. Salah satu sifat penduduk surga yang Allah cintai adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang meredam amarahnya ketika marah. Itu salah satu sifat yang ada dalam agama kita, dipuji oleh Allah dan disebut oleh Allah sebagai sifat penduduk surga. Wal kadhiminal ghaidha, mereka yang menahan amarah dan emosinya. Sudah emosi namun diredam, ditekan, tidak dilampiaskan dalam bentuk kalimat-kalimat caci maki dan tidak dilampiaskan dalam bentuk perbuatan-perbuatan mencederai dan memukuli dan semacamnya, menzolimi. Sekedar emosinya sedang marah lalu dia tekan. Artinya apa? Marahnya sudah ada. Kalau enggak ada makna kazmul ghaiz. Sebuah sifat yang dalam agama kita dalam bahasa Arab disebut dengan kazmul ghaiz yang ada dalam Al-Quran surah Ali Imran. Wal kadhiminal ghaidha, sifat kazmul ghaiz, menahan, menekan marah, melawan marah, meredam marah. Kita lagi marah lalu diredam. Itu dia kazmul ghaiz. Marahnya sudah ada, marahnya sudah nongol, emosinya sudah datang. Ini menunjukkan bahwa emosi tidak dosa. Emosi itu tidak dosa. Baru dia dosa kalau kalimatnya sudah kalimat caci maki. Dosanya di kalimat caci makinya, penyebabnya emosi. Bisa difahami ini? Jadi emosi saja nggak ada masalah. Anda marah kepada orang yang berhak dimarahi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada caci makian, dengan kalimat-kalimat yang tidak ada maksiat, nggak ada masalah. Seorang guru marah kepada murid, seorang ayah marah kepada anak, seorang atasan marah kepada bawahan, namun kalimatnya tak ada yang kalimat dosa. Dia hanya menunjukkan bahwa dia nggak suka seperti itu. Boleh, dalam agama kita boleh. Namun kalau sudah caci maki maka menjadi dosa. Kemudian diiringi dengan kesombongan. Dihinakan dia yang rendah itu, yang minjam itu dengan kesombongan di dalam hati. Kita hinakan dia di dalam hati kita. Maka itu adalah dosa di atas dosa. Kalau yang bertanya pernah melakukannya, maka minta maaf kepada orang yang sudah Anda caci maki. Minta maaf. Kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang lebih mulia. Apakah yang memaki lebih mulia daripada yang dimaki, atau yang dimaki lebih mulia daripada yang memaki. Derajat manusia di sisi Allah, Allah rahasiakan. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang Allah sebut, Allah cinta kepadanya. Namun mayoritas manusia, Allah rahasiakan siapa yang lebih mulia di atas siapa, agar kemudian kita tidak sombong dan merasa kita lebih baik daripada dia. Nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, apakah diperbolehkan berdoa bersujudnya lebih lama di akhir, pada rakaat terakhir, lebih dilamakan dengan berdoa di luar doa-doa bacaan sholat? Pada dasarnya memanjangkan sujud adalah sunnah.
pada dasarnya memanjangkan sujud adalah sunnah di antara sunnah-sunnah sholat dan berdoa di dalamnya. Namun tak perlu dispesialkan sujud yang terakhir. Tak perlu dispesialkan sujud yang terakhir. Dia sunnah pada setiap sujud. Dia sunnah pada setiap sujud. Nabi SAW ketika mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid. Jarak yang sangat dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Nabi tidak mengatakan sujud akhir. Nabi hanya mengatakan ketika sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah di dalamnya doa. Faqamin an yustajaba lakum. Maka itu akan lebih dekat untuk diijabah untuk kalian. Nabi tidak mengatakan sujud akhir, sujud. Maka bagus sudah, namun tambahkan lagi, tak mesti harus di sujud yang terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana seorang penjahit pakaian. Biasanya kain percanya itu selalu Ana kasihkan kepada yang punya baju. Terkadang Ana lupa, Tan. Hukumnya bagaimana, Tan? Ulangi. Ana seorang penjahit, biasanya itu kain perca, kain bekas-bekasnya itu selalu diberikan ke yang menjahit, yang punya baju, Tan. Tapi kadang-kadang Ana lupa. Nah itu hukumnya gimana, Tan, kalau lupa itu? Apakah sisanya itu punya harga? Sesuatu yang berharga, yang kalau orang yang punya baju itu ingat, oh belum diambil sisanya, dia pasti balik lagi ngambil, karena ini barang berharga, punya harga gitu loh. Ataukah dia sesuatu yang apabila si yang punya baju tahu ada sisa, dia pasti nggak peduli dengan barangnya itu yang tertinggal sama si penjahit. Kalau barang berharga harus kembalikan. Kalau barang yang memang tidak berharga bagi, maka yang punya saja tidak mau ngambil lagi, itu loh maksudnya. Yang punya saja tidak mau ngambil lagi, maka itu benda yang berhak untuk dimiliki. Karena yang punya saja tidak peduli. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir, Tad. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Anak saya sudah lulus mondok dan sekarang sudah bekerja, tetapi posisinya berbeda kota dengan Ana. Kalau anak itu tidak sholat, apakah orang tuanya mendapatkan dosa dari anak tersebut? Apakah orang tuanya yang mendidiknya untuk tidak sholat? Berarti tidak dong. Orang tuanya justru mendidiknya untuk sholat, bahkan disekolahkan di pesantren. Justru untuk itu, di antara targetnya dan tujuannya agar jadi anak soleh. Berarti tidak ada dosa orang tua karena bukan hasil didik orang tua. Maka itu dosa tanggung masing-masing. Pertanyaan tadi dosa tanggung apa? Masing-masing. Dan kewajiban orang tua ingatkan juga terus, walaupun anaknya lulus pesantren, tetap saja harus diingatkan untuk jaga sholat. Baik, sudah disampaikan tadi, ini pertanyaan terakhir. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang punya sifat seperti sifat yang pertama dari apa yang tadi Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di permukaan bumi tidak menyombongkan diri, humble, rendah hati, selalu merendah, tidak ingin meninggi dan tidak ingin sombong, menyombongkan diri kepada manusia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.